Oke, di video kali ini saya akan membahas opini tentang dunia pendidikan di era saat ini. Jadi karena masalah pandemi ini memang semuanya menjadi berubah, menjadi the new normal. Jadi kita akan bahas dunia pendidikan di era the new normal. Nah, kali ini saya akan membahas tentang opini saya tentang masa depan pendidikan. Sebelumnya saya sudah memprediksi tentang pendidikan, edukasi online dan lain sebagainya itu akan sangat berkembang pesat saat nanti sudah muncul 5G. Jadi mungkin nanti di tahun 2024, 2023, 2004, 2005. Tapi prediksi saya meleset ternyata karena dengan adanya pandemi ini ternyata jauh lebih cepat lagi. Jadi saat ini dunia pendidikan sudah berubah menjadi banyak online, dan saya punya beberapa kali saya membahas di Kopdar, membahas di forum-forum bersama teman-teman. Saya sudah juga sering cerita secara pribadi kepada banyak orang tentang bagaimana perubahan dunia pendidikan nanti yang saat ini orang sudah mulai online. Contoh saja tentang sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, sekarang semuanya online. Walaupun saat ini masih ada masalah tentang online ini, mungkin masalah internet, kemudian masalah murid yang belum siap, masalah guru yang belum siap, masalah orang tua yang belum siap. Tapi realitanya, kenyataannya mau tidak mau dipaksa di saat era pandemi COVID-19, semuanya memulai online. Semuanya memulai online, wajib gitu kan. Jadi yang saya pikir waktu itu bahwa online itu akan nanti masih 5 tahun lagi, ternyata sekarang sudah mulai. Nah, opini saya gini, pendidikan nanti akan berubahnya di mana? Untuk hal-hal teknis semacam kursus, kemudian pelatihan-pelatihan yang memang tidak perlu tatap muka, mungkin saat ini momentumnya ya harus berubah menjadi online, menjadi tutorial yang dijual atau yang disampaikan, yang di-share oleh pendidikan kita, pelatihan-pelatihan, workshop dan lain sebagainya yang berhubungan dengan technical murni, jadi tidak perlu tatap muka. Itu semuanya pasti akan berubah menjadi digital. Bisa Zoom, bisa tatap muka digital, streaming, bisa juga berupa file digital. Jadi nanti tutorial. Bahkan seperti memasak saja, pendidikan memasak ya, edukasi tentang memasak itu sudah menjadi tutorial masak gitu kan. Kemudian banyak edukasi tentang musik, edukasi tentang kursus bahasa, kursus apapun, kursus matematika, kursus semuanya yang teknikal itu sudah bisa dirubah menjadi online 100%. Nah, yang tidak bisa dirubah mungkin yang perlu tatap muka tentang hubungan antar manusia dan lain sebagainya. Nah, saya sempat berpikir, saya sudah sampaikan di beberapa forum itu masalah contohnya SD saat ini sudah hampir 4 bulan ini online, sampai akhirnya kenaikan kelas, sampai akhirnya ujian kelulusan SD, SMP, SMA itu semuanya online dari bulan Maret 2020 kemarin semuanya sudah online dengan berbagai macam kendala. Yang jelas seperti orang tua, contohnya orang tua yang ngajarin anak, ngirim jawaban, ngirim tugas-tugas online itu banyak yang punya kendala, entah karena gaptek, entah karena internetnya nggak lancar, entah karena tidak punya gadgetnya gitu kan, tidak punya gadgetnya. Tapi mau nggak mau akhirnya saya yakin sudah lebih dari 50%, lebih dari 75% itu sudah online, sudah jalan. Tugas-tugas dari guru dikirimkan melalui WA, kemudian dibales oleh siswa, dibantu oleh orang tuanya, kemudian dikirim. Walaupun kemarin banyak sekali yang protes, ini mengganggu waktunya orang tua dan lain sebagainya.
Kemudian orang tua menjadi sangat sibuk seperti seolah-olah orang tua yang sekolah gitu kan. Tapi kalau menurut saya ini karena perubahan baru awal. Perubahan baru awal. Saya yakin nanti kalau sudah terbiasa, bahkan mungkin sudah tidak tergantung lagi dengan orang tua. Nah, saya punya konsep, saya punya opini, saya punya usulan kepada mungkin Mas Menteri Pendidikan Nasional di Indonesia. Mungkin kebetulan sekali kok saya sudah bahas beberapa kali hal ini. 3 hari yang lalu saya baca di Detik.com tentang the new normalnya dunia pendidikan. Pak Menteri Pendidikan kita, Mas Menteri Pendidikan kita bicara tentang hibrid online dan offline. Hibrid online dan offline. Sebelumnya saya sudah membahas bersama teman-teman di Solo tentang hibrid ini, walaupun istilahnya waktu itu belum hibrid. Saya berpikir setelah COVID ini selesai pun seharusnya pendidikan kita sudah online offline. Contoh saja SD, saya kasih contoh SD ilustrasinya. Jadi kelas 1, 2, 3 itu masuknya Senin, Selasa, Rabu offline, Kamis, Jumat, Sabtu online. Untuk kelas 4, 5, 6 dirubah, Senin, Selasa, Rabu offline, Kamis, Jumat, Sabtu online. Nah, kenapa saya punya opini itu? Karena ini akan salah satunya akan menghemat ruang kelas. Jadi ruang kelas itu bukan ruangnya kelas 1, ruangnya kelas 2, tapi memang di SD itu hanya ada 3 ruang kelas yang sudah siap digital. Artinya ruang kelas itu ada LCD-nya, ruang kelas itu ada komputernya, ruang kelas itu ada proyektornya, ruang kelas itu ada internetnya, dan lain sebagainya. Jadi cukup 3 ruang, Senin, Selasa, Rabu dipakai kelas 1, 2, 3, Kamis, Jumat, Sabtu dipakai kelas 4, 5, 6. Nah, kemudian bentuk pendidikannya seperti apa? Yang ini ya ada hubungannya dengan tadi, orang tua menganggap ini sulit, menganggap membebani orang tua. Saya berpikir kalau Senin, Selasa, Rabu itu kelas 1, 2, 3 di sekolah itu materinya adalah materi yang memang tidak bisa online. Salah satunya tentang interaksi sosial, tentang kerjasama, tentang berhubungan, tentang toleransi, dan lain sebagainya. Yang kedua dikasih teknikal tentang bagaimana mengerjakan soal secara online. Artinya si guru menyampaikan ke siswa, nanti pada saat hari Kamis, Jumat, Sabtu kamu akan online dari rumah. Nah, online dari rumah itu akan dikirim soal-soal seperti ini bentuknya soal, cara jawabnya seperti ini, jawabannya dikirim saja lewat WA. Ada yang belum bisa WA, diajarin pakai WA. Saya yakin semua anak SD juga sekarang juga sudah bisa WA kan gitu kan. Kelas 1 pun sudah bisa WA. Sehingga sebenarnya untuk membaca soal yang dikirimkan oleh guru kemudian mengerjakan sudah pasti semua bisa. Itu untuk yang soal, untuk soal pilihan ganda, untuk soal yang jawabannya fix misalnya seperti itu. Kemudian yang menarik kemarin saat online kemarin saya lihat di guru-guru di anak saya yang sekolah sudah bagus disuruh mengirim presentasi. Jadi misalnya teori tentang tentang tumbuhan, teori tentang metamorfosis, katakanlah seperti itu, disuruh presentasi metamorfosis itu apa, kemudian diceritakan di depan kamera seperti ini, hasilnya dikirim ke gurunya. Waktu itu memang yang mengerjakan, saya yakin kebanyakan yang mengerjakan dibantu orang tua, dibantu kakaknya, dan lain sebagainya. Jadi katakanlah materinya tentang fotosintesis, tentang bagaimana daun itu kena sinar matahari, kemudian tugasnya daun itu memasak makanan yang diambil dari akar dari tumbuhan, kemudian hasilnya disebar ke seluruh pohon itu, katakanlah daun, buah, batang, dan lain sebagainya. Nah, itu cerita-cerita seperti itu, materi seperti itu disuruh mempresentasikan anak. Itu kan keren sekali menurut saya, itu keren sekali. Nah, saat kemarin ini memang mengganggu waktunya orang tua, mengganggu kakaknya yang suruh membantu. Tetapi kalau nanti itu sudah berjalan, yang hibrid tadi, yang Senin, Selasa, Rabu offline, Kamis, Jumat, Sabtu online, itu saya yakin Senin, Selasa, Rabu itu gurunya ngajarin bagaimana bikin vlog, bagaimana melakukan presentasi. Nah, saya berpikir pelajaran apapun kalau dipresentasikan itu efeknya luar biasa.
Bukan hanya masalah dia menguasai materinya itu, tapi ada pelajaran tentang public speaking. Ada pelajaran tentang bagaimana berbicara di depan kamera. Di depan kamera itu ya hampir sama dengan berbicara di depan umum. Ada pelajaran tentang presentasi, bagaimana kita menangkap sebuah ilmu, menangkap sebuah teori, kemudian diceritakan kembali. Bukan sekedar menjawab ABC, bukan sekedar menjawab dengan tulisan 1 kalimat, 2 kalimat, tapi mempresentasikan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Sesuatu yang luar biasa artinya, katakanlah matematika tentang diceritakan hari Selasa, materinya tentang ruang, tentang kubus, tentang volume ruangan, tentang volume sebuah kotak, volume sebuah kubus, misalnya seperti itu diterangkan ini. Kemudian nanti ada tugas hari Jumat, kamu mengirim, kamu di rumah ada kardus, ada karton bekas handphone atau bekas mie instan dan lain sebagainya. Tolong kamu ukur lebarnya, tingginya, panjangnya. Kemudian semuanya pakai vlog, semuanya pakai selfie gitu kan, selfie, video selfie. Kemudian diukur, kemudian diketemukan kardus itu volumenya berapa kubik gitu kan, berapa kubik. Ini dibentuk menjadi sebuah vlog dan dikirim ke gurunya. Saya yakin ini luar biasa, ini dahsyat sekali gitu kan, ini dahsyat sekali. Kemudian efeknya pendidikan hibrid ini efeknya sangat luar biasa. Makanya saya semoga video ini ditonton oleh banyak orang, semoga video ini ditonton juga oleh Mas Menteri, ditonton juga oleh Pak Presiden Pak Jokowi. Kalau terjadi hibrid online dan offline, jadi online-nya setengah, 50% online, 50% offline, itu efek seperti bola saljunya. Contohnya waktu orang tua nganter anak itu sudah hilang 50%. Sehingga orang tua yang tadinya itu kesibukannya selama hidupnya itu nganter anak sekolah berkurang 50%. Karena yang 50%-nya belajar di rumah. Sehingga orang tua mungkin bisa bisnis, bisa bekerja, bisa beraktivitas selain mengantar anak sekolah. Ini waktu orang tua, artinya orang tua bisa menghemat waktu, bisa bisnis, bisa jualan, bisa apapun juga, bisa beraktivitas yang lain. Yang kedua, masalah kendaraan. Nanti akan terjadi 50% lalu lintas yang tadinya ngantar anak sekolah berkurang. Jadi berkurangnya 50%. Kalau saat ini mungkin kendaraan di seluruh Indonesia berapa ratus ribu kilometer berjalan gara-gara ngantar anak sekolah. Katakanlah 100.000 meter gitu kan, nanti tinggal 50.000 meter. Artinya berkurang 50%. Berkurang 50% ini akan mengurangi kemacetan yang luar biasa, apalagi di kota besar, di Jakarta. 50% kendaraan yang tadinya mengantar anak sekolah hilang. Luar biasa, ini akan mengurai kemacetan. Kemudian menghemat BBM. Sebelum motor menjadi listrik pun kita juga harus sudah berpikir tentang penghematan BBM. Jadi hematnya BBM juga 50% dari biasanya yang dipakai untuk ngantar anak sekolah. Kemudian lagi polusi udara. Polusi udara juga akan berkurang drastis gara-gara banyak kendaraan yang di rumah saja, yang tidak ngantar anak sekolah lagi. Bis sekolah dan lain sebagainya volumenya tinggal 50%, cukup 50%. Motor yang ngantar ke sekolah tinggal 50%. Nah, ini sesuatu yang luar biasa dan ini tidak frontal menggantikan. Saya sendiri juga tidak setuju kalau frontal digantikan bahwa sekolah SD, SMP semuanya online 100%. Karena kalau online 100% itu nanti interaksi sosial, toleransi dan lain sebagainya tidak bisa diajarkan dengan online gitu kan. Sehingga tentang ide hibrid edukasi, hibrid pendidikan itu luar biasa. Menurut saya luar biasa. Ini harus diterapkan saat COVID-19 selesai pun ini harus dilanjutkan.
Ini belum SMP, belum SMA, belum kuliah. Banyak sekali hal yang bisa di online kan. Dan online juga mungkin tidak seberat yang saat ini semuanya full online, karena memang sekolah belum dibuka ya. Sekolah belum dibuka sehingga semua full online. Oke, orang tua agak keberatan, internet dan lain sebagainya. Tetapi kalau nanti hibrid, nanti separuh-separuh, dan itu diajarkan oleh gurunya, bagaimana cara ngerjakan soalnya diajarin dulu oleh gurunya, bagaimana cara membuat vlog, bagaimana cara mengirim dan lain sebagainya diajarin gurunya. Termasuk nanti meeting juga bisa di kelas juga bisa online, kemudian bisa streaming, bisa mengerjakan pakai aplikasi dan lain sebagainya. Saya yakin lama-lama ini akan sempurna dan luar biasa ide hibrid ini. Kemudian ada lagi dari ide hibrid ini yang membuat disruption, membuat perubahan yang besar, yaitu tadi tentang transportasi, kemudian tentang apapun juga, banyak sekali ini efeknya. Nanti efeknya benar-benar efek domino, kemana-mana semuanya akan berubah, dan saya yakin kualitas murid juga akan berubah karena banyak pelajaran-pelajaran, banyak ilmu-ilmu nanti yang disampaikan dengan cara vlog, cara presentasi itu sesuatu yang luar biasa. Oke, terima kasih. Ini yang saya sampaikan, opini saya. Ini hanya sekedar opini. Saya nggak tahu, mungkin para peneliti, para konsultan, kemudian yang sering melakukan survei, semoga juga bisa mengarah menuju ke sini. Artinya mensurvei berapa penghematan bensin, berapa penghematan berapa perubahan polusi udara, kemudian berapa uang yang dihemat kalau sistem pendidikan kita menjadi hibrid. Semoga ini menggelinding menjadi sesuatu yang dibicarakan banyak orang, dan semoga pendidikan di Indonesia semakin baik, semakin lancar. Ini sekedar opini. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi di opini selanjutnya.